Halo, selamat sore Foodpreneurs. Selamat datang kembali dalam Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang tentunya menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Nah, Foodies on Sharing ini tentunya didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Citra yang akan nemenin sahabat foodies nih sebagai host dalam kegiatan sore hari ini. Nah, teman-teman, hari ini saya tentunya nggak sendirian ya, karena foodies akan invite narasumber dengan pembahasan yang menarik nih. Kita akan ngobrol nih dengan Chief of Operation atau COO dari salah satu brand coffee shop yang ada di Bandung. Nah, kira-kira coffee shopnya apa? Makanya simak terus sampai live-nya selesai ya. Oke, teman-teman, nanti akan ada voucher juga nih, voucher belajar dengan total diskonnya sampai 4 juta rupiah untuk 5 orang penanya terpilih di sesi live sore hari ini. Dan voucher belajar ini tuh nanti teman-teman bisa klaim untuk pembelian kelas setup bisnis coffee shop. Mau kan? Jadi jangan sampai lewatin sesi hari ini. Oke, sebelum sharing nih teman-teman, saya mau menyampaikan sedikit informasi mengenai foodies. Tentunya buat teman-teman nih yang baru follow foodies mungkin ya, dan mungkin bertanya-tanya nih, kira-kira foodies itu apa ya teman-teman? Nah, jadi foodies ini adalah tempat di mana teman-teman bisa belajar dan tentunya berkarir ya di industri kuliner dengan visinya changing people life through F&B education. Jadi teman-teman yang belum gabung nih, yang belum ikut kelasnya foodies ya, yuk gabung karena udah ada lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi. Nah, teman-teman juga bisa kunjungi channel Instagramnya foodies, Telegramnya foodies di t.ms/foodizzid yang berisi update nih ya tentunya ya. Kita akan update nih perkembangan dan juga isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Dan juga nih teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya YouTube channelnya foodies, yaitu foodies channel. Nanti di sana akan ada 1000 lebih video gratis ya teman-teman yang bisa teman-teman akses. Nah, untuk teman-teman foodies yang udah join juga, boleh sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di sebelah kanan ya. Biar nanti kalau misalnya live-nya udah berjalan nih, nggak ke-skip ya pertanyaannya kalau di kolom komentar. Dan teman-teman, karena tadi udah bahas nih, kita bakal ketemu sama salah satu CEO dari coffee shop di Bandung. Nah, aku mau sedikit review ya tentang perkembangan industri kopi di Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan Indonesia ini tuh jadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia dan telah mengalami lonjakan besar nih dalam popularitas kopi dari beberapa tahun terakhir ya. Sekarang tuh kayaknya di Indonesia ini tuh udah udah jadi gaya hidup mungkin ya kopi ini. Mungkin kalau tidak salah ya, awalnya itu trennya ini semakin membeludak saat ada es kopi susu dari Kopi Tuku ya. Mungkin ada yang ingat nggak nih teman-teman? Nah, dimulai dari kemunculan spesialisasi kopi yang menawarkan kualitas biji kopi terbaik dari berbagai daerah di Nusantara ya teman-teman. Nah, akhirnya trennya terus berkembang ya sampai hari ini. Dan sekarang tuh kayaknya banyak banget kedai-kedai kopi yang punya konsep unik. Terus juga sekarang banyak banget yang punya outlet yang instagramable. Terus juga ini tuh jadi trennya berkelanjutan ya teman-teman. Yang awalnya tren jadi gaya hidup yang sekarang masih terus ya hits ya. Apalagi kalau misalnya di Bandung tuh kayaknya tiap minggunya gitu ya, banyak atau pasti ada aja gitu ya coffee shop baru yang ada di Bandung. Nah, kalau misalnya di daerah teman-teman gimana nih tren coffee shop ini? Apakah masih tetap eksis atau kayak gimana? Boleh dong komen di kolom komentar. Nah, teman-teman, kita bakalan sharing dan juga mungkin lihat ya potensinya dan juga peluangnya saat ini seperti apa. Kita akan sharing sama CEO dari salah satu coffee shop di Bandung. Nah, kita hari ini akan ngobrol nih sama Mas Fangli. Beliau adalah CEO dari Secangkir Temu. Nah, ini di salah satu coffee shop yang ada di Bandung nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang di Bandung udah pernah ke Secangkir Temu, boleh dong komen ya di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk keluarin catatannya ya, dan juga note nih poin-poin pentingnya. Dan jangan lupa untuk share Instagram live hari ini dengan cara screenshot, terus juga upload ke story masing-masing, dan juga tag ke @foodies.id dan @secangkir.temu. Nah, oke, aku mau invite dulu narasumber hari ini. Sambil nunggu nih teman-teman, boleh mungkin say hi dulu ya, dari mana aja. Mungkin kalau misalnya udah punya bisnis kuliner, boleh nih ya.
Halo, dari mana aja nih? Gue ada komentar. Nah, ya, oke. Kita udah bersama Mas Fadli. Halo, Mas. Halo Mbak Citra ya? Iya. Halo. Gimana, Mas? Apa kabarnya? Baik ya? Sehat selalu Mbak. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin Mas boleh say hi dulu atau mungkin perkenalan nih ke teman-teman foodies yang lagi nonton ya. Mungkin sekarang kesibukannya apa dan perkenalan mungkin. Boleh Mas, silakan. Boleh, boleh. Makasih Mbak Citra. Ya, jadi perkenalkan saya dengan Pak Adi Salindevo. Kebetulan saya sebagai COO dari Secangkir Temu. Kesibukannya sekarang masih menyelesaikan semua operasional yang ada di Secangkir Temu. Sampai sekarang sambil ada beberapa kegiatan lain yang berhubungan dengan edukasi uh, saya kerjakan juga kurang lebih seperti itu. Salam kenal semuanya foodies, selamat sore semuanya. Ini live-nya dari Bandung ya berarti ya? Banyak Iya, dari ini. Bandung, Mas. Ini Masnya lagi di Bandung juga atau lagi di luar kota nih? Saya kebetulan di luar kota, Mbak Citra, saya lagi di kota Serang sekarang. Ah, saya juga beberapa kali pernah ke Secangkir Temu, Mas, yang di Geger Kalong. Oh yang di Sarikaso ya, Geger Kalong ya? Terima Iya, kasih Mbak yang Citra di sudah datang ke Sarikaso. sana. Sampai ini kayaknya sampai cukup berteman baik juga nih sama barista-baristanya karena ramah-ramah banget semuanya. Wah, terima kasih banyak. Nggak ada yang usil kan ya Mbak? Kenapa? Nggak ada yang usil kan? Usia ada, Mas. Ada ya? Oke, oke. Gimana, gimana? Iya. Tapi semua baristanya di sana seru-seru sih, Mas. Akhirnya ya saya sama teman-teman juga jadinya repeat ke sana gitu, balik lagi sih karena jadinya berteman sama barista-baristanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa jadi base camp foodies ya di sana ya. Atau bagi teman-teman yang berkunjung di sana. Tadi ada Mbak Ganis juga ya. Semoga bisa gabung-gabung lah main-main. Boleh, boleh Mbak Citra. Iya, Mas. Oke, mungkin Mas sambil ini kali ya, sambil berjalan mungkin aku mau tanya-tanya nih sedikit tentang perjalanan awal Secangkir Temu nih. Kalau misalnya Secangkir Temu ini tuh awalnya tuh di tahun berapa nih Mas? Atau mungkin sebelumnya awalnya mungkin konsepnya bukan seperti ini atau kayak gimana gitu perjalanannya sampai saat ini nih Mas? Sekarang udah ada berapa cabang Mas? Sekarang Alhamdulillah baru 2. Menuju 3, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sementara yang existing kami masih 2. Kemudian kami kebetulan ada di 2 outlet. Kebetulan juga lokasinya ada di Bandung. Yang jilid pertama kami itu namanya Secangkir Temu Chicken Lee. Itu lokasinya di Jalan Hegar Manah Chicken Lee nomor 10. Itu yang pertama Mbak Citra. Kalau dihitung-hitung sebenarnya totalnya sudah dari 2019 Mbak kita buka. 2019 Februari. Jadi mungkin udah 5 tahun ya ada ya. Berarti dari awal pandemi kah atau sebelum pandemi nih Mas? Sebelum, sebelum. Sebelum Tapi sebelum pandemi. Jadi jilid pertama kami di Jalan Hajar Mana Cikini 10, kemudian yang Mbak Citra sering datang itu di Jalan Sarikaso nomor 1 yang di Geger Kalong. Nah itu jilid kedua kita. Gitu. Jadi memang kebetulan kami sudah ada yang existing sekarang 2 jilid. Kemudian kalau dari pandemi timelinenya kami sebelum pandemi sudah buka. Kemudian memang itu cukup tantangan yang baru ya Mbak Citra. Kayaknya sih untuk seluruh pelaku bisnis itu tantangan baru ketika kita dapat di kondisi pandemi ya. Tapi ya alhamdulillahnya bisa kita lewatin dengan segala macam skemanya ya. Akhirnya kami masih dipersilahkan untuk tetap existing di Bandung. Kurang lebih seperti itu. Ya, walaupun Ya, Mbak. tahun-tahun setelahnya dihempas pandemi ya Mas ya, karena Ya, mungkin ini juga banyak banget berimpact ke bisnis kuliner lainnya. Nah,
mungkin awalnya juga dulu sebelum pandemi juga lagi marak-maraknya coffee shop ya Mas ya. Nah, Iya, 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 betul, betul. iya terus Lagi, akhirnya nggak bisa dine in gitu ya coffee shopnya. Nah, aku kira tuh bakalan mati nih trennya. Nah, tapi sekarang ternyata ternyata gimana nih Mas? Menurut Mas tren bisnis kopi itu di Indonesia sekarang kayak gimana? ya, sebenarnya kalau kita berkaca dari pandemi yang dulu, memang banyak sekali perubahan yang uh, artinya setiap setiap bulan itu berubah-ubah ya, Mbak, ya. Kalau kita ngomongin coffee shop, karena dulu waktu sebelum COVID-19 itu memang ada zaman apa hidden gem ya, hidden gem Bandung yang memang itu up sekali, karena kami juga termasuk salah satunya yang Jalan Hagar Mana Cikedil 10 itu ada beberapa orang yang bilang dengan sebutan tertentu rumah nenek, terus kemudian kayak di pekarangan rumah, terus ada yang bilang hidden gem banget gitu, karena memang lokasinya cukup masuk ke dalam gitu. Ada beberapa pasar yang memang menyukai lokasi tersebut lah kurang lebih. Nah, kalau kaitannya sama perkembangan coffee shop di Bandung, memang uh, kalau bisa dibilang Bandung ini cukup punya 1.000 coffee shop kali ya Mbak Citra ya. Bahasanya mungkin kalau Banyak kita yang buka bilang ya Google Mas ya. Maps, betul, kita buka Google Maps, titik kita nongkrong di Bandung, terus kemudian klik coffee shop, itu mungkin udah ada sekitar 30 titik yang memenuhi gambar layar handphone kita lah, kurang lebih seperti itu. Tapi memang itu menunjukkan bahwa kalau kami sih melihatnya ada banyak antusias yang lebih di perkopian ya, khususnya lifestyle yang memang jadi sesuatu yang wajib di kota Bandung. Karena bentuknya bisa macam-macam sih sebenarnya kalau kita lihat, bukan hanya ngomongin edukasi kopi saja dari hulu ke hilir. Sekarang trennya itu malah berubah menjadi kebutuhan gaya hidupnya masyarakat kota Bandung lah, bahasanya seperti itu, atau teman-teman yang ada di kota Bandung kurang lebih gitu. Jadi kadang-kadang kita nongkrong itu bahasnya entah itu ketemu sama teman kita yang satu universitas, entah itu ketemu sama tempatnya dekat dengan lokasi kuliahnya mereka, kemudian komunitas lifestyle mereka, entah itu filman, kemudian komunitas baca buku, yang sering kalau pagi-pagi biasanya di hampir semua coffee shop itu mungkin bahasanya gapeng tapang ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut, ini teman-teman kudis mungkin boleh dikoreksi. Itu juga ada beberapa promo khusus, misalkan 10.000 atau 15.000 sudah dapat white base, berikut sama kudapan. Kemudian ada teman-teman bersepeda, biasanya pagi-pagi itu cukup banyak jadi komunitas. Jadi ini merupakan pasar yang sampai sekarang masih kita kerjasamakan gitu untuk tetap bertahan di dunia industri F&B, khususnya coffee shop ya. Kurang lebih seperti itu. Memang memang kita harus tanggapi marketnya itu, kalau mungkin di dunia F&B cukup beragam kali ya Mbak ya, karena memang trennya cukup menarik dan ya jadi tantangan tersendiri lah gitu Mbak buat ikutin di tren F&B, kurang lebih seperti itu. Kalau di Bandung tuh kayaknya ini ya Mas ya, apa namanya? Nggak ngopi, nggak Bandung gitu ya. Kalau orang Bandung gitu, nggak ngopi nggak Bandung lah. Bener, Iya, bener, iya, bener, iya. bener. Karena bentar-bentar pasti ngomongnya, ngopi dulu lah, kemana nih ngopi dulu. Jadi beres makan, itu pasti ada fasenya ngopi. Jadi kalau mungkin beberapa orang dessert yuk, gitu kan. Tapi kalau ini beres makan siang pasti ada aja timelinenya, kita harus ngopi di mana nih abis ini. Kan biasa gitu ya. Iya betul, setuju. Bener kan? Gitu sih Mbak Citra. Jadi emang ya cukup untuk coffee shop. Karena cukup banyak kan sekarang, bukan marketnya saja, tapi kita juga senang banyak teman-teman yang udah buat entrepreneur sendiri gitu, khususnya di dunia kopi, walaupun dengan konsep yang beda-beda. Iya betul. Apalagi mungkin setelah pandemi juga jadi ada konsep-konsep hidden gem ya Mas ya.
Terus juga semakin banyak juga nih konsep-konsep baru di industri kopi ya, khususnya ini jadi makin berkembang juga ya. Ya mas, oke. Agak nge-freeze ya teman-teman. Oke, mungkin ada kendala jaringan. Nah, mas, suaranya apakah masih aman mas? Oke, ini jadinya mungkin agak terputus. Oke, teman-teman sambil kita nunggu ya, buat teman-teman mungkin yang mau bertanya, boleh banget ya teman-teman di kolom Q&A yang sebelah kanan. Jadi nanti kalau misalnya kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Family, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi kesempatan nih buat teman-teman bertanya ya sebanyak-banyaknya. Nah, Mas Family ini juga jadi COO juga nih di coffee shop yang satu ini di Secangkir Temu. Jadi mungkin teman-teman boleh apa ya, boleh tanya-tanya juga mungkin seputar operasionalnya atau mungkin tentang gimana cara membangun timnya. Oke, kita coba invite lagi. Nah, tadi kan teman-teman kalau misalnya Mas Fahmi banyak banget ya bahas mengenai tren yang ada di Bandung ya, coffee shopnya tentunya. Nah, kalau misalnya di daerahnya teman-teman nih, gimana nih tren coffee shop ini apakah masih apa ya, masih hits banget kah gitu atau gimana nih teman-teman? Kalau tadi Mas Fahmi mungkin bilangnya di Bandung ini adalah 1000 apa ya tadi 1000 coffee shop gitu. Bandung Lautan Coffee Shop ya, bukan Bandung Lautan Api tapi Bandung Lautan Coffee Shop. Oke, kita coba invite lagi. Oke, halo Mas Manggi. Halo Mbak Cita, mohon maaf ya, sinyalnya hilang-hilang. Nggak apa-apa Mas. Ini Oke Mas, hujan kebetulan. iya sama nih di Bandung juga lagi hujan di sini. Ya, Mas Manggi mungkin tadi setelah kita bahas tentang trennya nih, boleh di-share juga nih nggak Mas? Brand Secangkir Temu ini tuh filosofinya tuh kayak gimana nih Mas? Dari secangkir temu tuh apa? Dari secangkir kopi jadi ajang bertemu kah atau kayak gimana nih Mas dari nama secangkir temu sendiri? ya. Um, Filosofinya apa ya? Jadi sebenarnya gini, kalau kami dulu waktu menyusun coffee shop dulu, kebetulan saya basicnya ada di dunia pendidikan pariwisata sebelumnya. Jadi memang kebetulan banyak teman-teman atau alumni di Universitas Pariwisata di Kota Bandung yang cukup terkenal. Saya sebagai pusat informasi untuk teman-teman alumni ketemuan ngobrol mengenai jenjang karir mereka. Jadi baik itu mahasiswa yang mau magang waktu di pariwisata di perhotelan, kemudian mereka yang sudah lulus kuliah, kemudian pengen ketemu bareng sama saya untuk sharing-sharing. Jadi saya suka nanya, Pak, di mana Pak, gue mau ngobrol dong, gue lagi di mana nih, sharing dong, gue ada yang mau diceritain. Nah, gitu. Biasanya suka ngajak ketemuan. Ya. Nah, terbesitlah di situ daripada kita nongkrong di luar, kenapa enggak kita buat lokasinya yang berdekatan di luar dari kampus, terus kemudian kita bisa ngobrol lebih banyak dan lebih santai di sana. Karena kan kalau misalkan di kampus biasanya ada beberapa karakter kita yang memang harus mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku kan. Biasanya mereka pengennya lebih santai, bisa sambil ngemil, bisa sambil apa namanya minum kopi, terus mereka bicaranya lebih santai. Nah, terbesitlah di situ uh, kita bikin aja lah coffee shop. Awalnya sih sebenarnya kalau kita lihat story-nya, kami cukup kesulitan sebenarnya di Bandung itu kan kita cukup tahu untuk pelaku usaha tempat tempat coffee shop ini kan cukup mahal ya Mbak ya, area-areanya kalau di Bandung. Nah kebetulan sebenarnya ada histori kecil di sana.
kebetulan yang secangkir temu satu, yang jilid satu itu sebenarnya kamar kosan, Mbak. Hmm. Jadi kamar kos-kosan dulunya kita ambil hanya satu kamar. Jadi kita modifikasi. Ah, iya iya Mas. Kalau Mbak lihat strukturnya, kalau nanti main Mbak Citra atau teman-teman foodies nanti main ke secangkir temu jilid satu, kita ambil kos-kosan itu ada kamar di dalamnya, ada tempat, ada kamar mandi juga. Nah, kita kepikiran lah di situ, ya udahlah kita buat saja, gimana kalau namanya secangkir temu, terbesit saja langsung secangkir temu. Walaupun ada beberapa yang menyambungkan dengan temu itu kan bahasa Jawa artinya jamu ya, gitu. Iya. Jadi kalau kita berpikir mungkin tempat untuk bertemu, tempat untuk ketemuan siapapun nantinya, baik itu komunitas, baik itu keluarga, baik itu teman, kita bisa ketemuan di tempat kecil saat itu. Waktu itu kami berawal dari satu kamar aja, Mbak, kamar kos-kosan gitu. Kita mulai dari kamar kos-kosan, kemudian alhamdulillah sekarang masih bertahan. Kita uh, sekarang ada 3 kotak, jadi udah ambil 3 kamar lah mungkin bahasanya, untuk siang ketemu yang jilid pertama ya, dikasih kesempatan untuk ekspansi, kurang lebih seperti itu. Jadi itu asal usulnya sebenarnya untuk uh, brand secangkir temu. Wah, menarik banget Mas. Mungkin ini juga apa ya, kalau diceritakan mungkin ya jadi apa ya, value tersendiri ya Mas ya, awalnya dari kos-kosan akhirnya sekarang jadi coffee shop ya. Ya, Oke. jadi kopi shop juga. Walaupun sampai sekarang kita bilangnya kedai kopi ya, Iya iya iya. kopi shop ya. Mungkin Mas, kalau ngebahas tentang tren kopi kan sekarang udah jadi lifestyle ya tadi, udah jadi apa ya, udah jadi kebiasaan masyarakat gitu ya. Nah kalau misalkan dulu kan yang jadi apa ya, yang jadi kesukaannya itu adalah es kopi susu gitu yang naiknya nih. Nah kalau misalnya sekarang karena udah jadi lifestyle, apakah dari segi menunya sendiri bergeserkah enggak Mas? Misalkan sekarang kalau dulu mungkin lebih banyak yang diminati es kopi susunya, kalau sekarang mungkin americano-nya kah atau latte-nya kah, itu ada perubahan gak nih Mas? Oke, sebenarnya tergantung pada masanya ya, Mbak ya. Kalau kemarin kami sempat di awal-awal waktu masih zamannya klasik kopi bermunculan di Bandung, penjualan terbesar kami itu ada di klasik kopi. Klasik kopi itu mungkin bahasanya cappuccino, americano, manual brew, V60, kurang lebih seperti itu. Kemudian bergeser setelah pandemi, itu ada perubahan yang cukup signifikan, masuknya ke mocktail, minuman campuran. Kalau nggak salah itu endingnya tahun 2023 lah, itu masih hype banget, kurang lebih minuman campuran. Tapi kalau kami melihat sampai tren yang sekarang, kalau berdasarkan dengan secangkir temu chicken tea dan secangkir temu Starikaso, dengan ditambah beberapa pengalaman saya sendiri untuk nongkrong di Bandung, kelihatannya kopi susu itu tidak terbantahkan, Mbak, sebagai penjualan terbanyak. Betul, jadi baik itu bentuknya mungkin tadi berangkat dari brand yang sebagai founder, bukan founder ya, mungkin awal-awal termasuk legend yang membuat kopi susu terkenal, yaitu brand kopi Tuku ya di Jakarta. Itu sampai sekarang kelihatannya kopi susu itu masih best seller gitu. Jadi bentuknya mungkin variatif, sekarang mungkin ada yang dia ditambahkan krim di atasnya, kemudian ada yang kalau di kami itu ada bentuknya kopi susu strawberry, kalau kita bilangnya Tresna. Nah itu juga merupakan satu-satunya favorit juga di Secangkir Temu. Masih menu yang terfavorit lah untuk coffee shop, kurang lebih seperti itu. Wah, aku kira tuh karena ini ya, karena semakin kopi banget, orang-orang akan bergeser gitu ya. Ternyata ini masih jadi juaranya ya Mas ya, kalau es kopi susu. Penjualan terbanyak kalau di kami memang masih kopi susu, kalau di kami kurang lebih itu. Cuma memang ada pilihan bergeser tadi karena sempat 2023 itu tren minuman kopi campuran kan sempat masuk ya, Ya. mocktail mocktail kita bilangnya gitu, suka hype. Cuman 2024 kelihatannya saya belum lihat ya perkembangannya kemana sih. Kalau saya sih lihatnya
coffee shop itu justru larinya ke makanan Mbak sekarang. Oh sekarang. Ya, udah mulai semi resto ya. Kalau Iya. saya lihatnya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dari sisi saya, maksudnya dari kami di operasional, kalau untuk coffee shop sendiri kelihatannya agak sulit kalau misalkan masih bertahan Bertahan di uh, sini aja ya Mas. kopinya, idealis kopinya sendiri gitu ya. Kelihatannya memang harus menyesuaikan dengan kondisi market yang ada. Walaupun nggak menghilangkan sisi idealis masing-masing pelaku Iya, usaha iya. ya, kurang lebih seperti itu. Itu sih Mbak Citra. Mungkin tadi karena apa ya banyak perubahan di industri kopi juga nih Mas, terus juga ngelihat sekarang makin banyak banget coffee shop di mana-mana gitu. Nah, kalau tantangannya nih Mas dalam bisnis kuliner tentunya di bidang kopi ini tuh sekarang kayak gimana Mas? Ya, baik. Kalau kami melihatnya seperti ini sih. Eh, kalau di secangkir temu, tantangannya pertama itu adalah maintenance tamu ya. Itu merupakan maintenance market lah, kurang lebih seperti itu. Jadi uh, kami berusaha untuk jadi tempat teman-teman atau orang-orang Bandung atau teman-teman tulis yang mana mau berkolaborasi, kemudian uh, cari tempat untuk bisa mengapresiasi karya seninya mereka, kemudian komunitasnya mereka di Siang Ketemu itu kita provide untuk menyediakan hal tersebut. Memang kalau terkait sekarang sih lebih terbesarnya tantangan kami selain market itu adalah karena market itu berubahnya cukup drastis sih. Jadi Cocok banget ya Mas. betul, kitanya harus benar-benar analisis, maksudnya kita harus benar-benar nongkrong di semua coffee shop Bandung, terus lihat nih sekarang lagi trennya apa sih gitu. Market tuh lagi larinya kemana sih? Kurang lebih seperti itu. Karena Bandung tuh karena kita terkenal kota yang penuh kreativitas tinggi, Iya. lifestyle kita juga ikut tinggi. Maksudnya pergerakan modenya mau kemana, sekarang lagi hype-nya apa, nah itu pergerakannya cukup tinggi. Sama mungkin cuaca kali ya. Yang kedua cuaca kita udah mulai hujan terus nih. Iya. Tapi nggak bisa dilawan kalau alam tuh nggak bisa sih. Tantangannya itu aja sih. Cuma Nggak kalau bisa misalkan diprediksi ya Mas. betul betul kalau cuaca ya kita harus mengatasi aja sih sebenarnya. Gitu sih kurang lebih. Itu aja sih mbak market yang memang pergerakannya luar biasa sama cuaca aja sih kalau di kami. Berarti gimana caranya kita emang terus update ya Mas ya sama apa yang lagi tren di sekarang gitu ya. Terus juga kalau misalnya cuaca karena mungkin harusnya bulan ini juga prediksinya kemarau ternyata hujan ya Mas ya. Kalau saya baca di salah satu artikel pemerintah harusnya kemarau. Cuman sementara ini masih hujan. Mudah-mudahan ya yang terbaik sih intinya. Cuacanya manapun yang terbaik sih. Iya. So aku juga beberapa kali ke Secangkir itu emang sering banget nih ada activity kayak waktu itu apa ya 17 Agustus terus juga ada yang Halloween kalau nggak salah. Sering ada live musik juga nih Mas, kolaborasi sama beberapa community juga gitu ya. Kalau benar gitu ya. Nah, itu prosesnya itu gimana nih Mas dalam kolaborasi sama apa ya sama pihak-pihak terkait atau mungkin aktiviti-aktiviti ini mungkin seperti apa Mas? Ya, baik Mbak Cita. Jadi untuk teman-teman foodies, sebenarnya setiap ketemu ini juga bisa jadi wadah teman-teman foodies. Barangkali nantinya ada yang bisa kolaborasi bentuknya. Misalkan kemarin kami sempat ada penilaian komunitas film di salah satu universitas di Bandung. Mereka mau um, boleh nggak sih kak kita bikin apa sih namanya screening film kita di sini. Nah kita sediakan tempatnya, monggo teman-teman uh,
maksimalkan saja tempat kami yang ada. Jadi kami terbuka untuk seluruh komunitas seni manapun yang ada di Bandung, baik itu baca, baik komunitas bersepeda, baik itu komunitas kampus yang biasanya ada UKM Hima di masing-masing kampus. Kami terbuka untuk menyediakan tempat untuk berkolaborasi. um, itu sebenarnya tinggal DM kami saja di Instagram Cangkir Temu. Biasanya nanti juga saya bisa arahkan juga kepada tim marketing kami. Nanti ada Mbak Naila selaku marketing manager kami. Nanti beliau yang pasti akan bantu komunikasi bareng sama teman-teman komunitas nih. Kalau saya mau nih, bisa nggak sih hari Selasa siang? Nah itu tinggal booking aja. Biasanya sih kita nggak mengenakan administrasi atau biaya apapun di sana. Kita tinggal kolaborasi, nanti bentuknya update-nya seperti apa, kita bantu untuk sounding ke internal kita juga. Jadi ya nanti bisa dikomunikasikan saja biasanya Mbak, apa saja yang memang kita bisa support dari Secangkir Temu untuk teman-teman yang memang punya wadah kreativitas ya. Kalau nggak salah Secangkir Temu Sarikaso juga sempat kita punya konsep tuh mau dibikin museum apa sih namanya, kayak seni buat lukisan gitu. Jadi mereka teman-teman yang punya komunitas lukisan, mereka apa namanya, kasih lukisannya dipajang untuk beberapa waktu, misalkan apa ya namanya, kayak studio gitu ya, atau galeri ya, kayak semacam. Jadi nanti mereka bisa kasih tag nama-namanya mereka di situ untuk hubungi langsung ke mereka supaya siapa tahu tuh bisa jadi nilai untuk mereka. Dan itu kita buka banget untuk kolaborasi seperti itu juga. Bentuknya apa saja sih sebenarnya, kayak live musik kan kita seringnya kayak live musik kita suka ada, nanti tinggal hubungi aja marketing kita mau live musik kapan nih, apa aja yang kita bisa siapin. Terus mau kemarin ada apa thrifting, saya sempat lihat thrifting baju, wah itu cukup ramai. Terus ada suka baca palm reading, itu suka ada baca tarot, kemudian kolaborasi bercerita tanpa berkata-kata. Nah itu mungkin saya bilangnya apa ya, kayak bisa baca pikiran kali ya. Saya juga kurang tahu, cuma memang teman-teman punya keahlian di sana. Jadi aku udah cobain sama teman-teman mas. Gimana kita Pak? juga aku juga sempat coba nih beberapa activity-nya sama teman-teman. Oh iya, makasih banyak. Dia salah satu aktivitasnya mungkin yang dicoba sama Mbak Citra dan teman-teman itu aktiviti kita. Tapi barangkali nanti ada ide lain. Kalau nggak salah sih kemarin saya dengar dari marketing juga mau ada kayak semacam horror storytelling gitu loh. Ya saya belum paham konsepnya seperti apa. Yang pasti kita support teman-teman yang memang punya kreativitas, mau kita kolaborasi. Kita ada tempatnya, mau dilihat mana yang lebih cocok, Secangkir Temu Cikenli atau Secangkir Temu Sarikaso, karena dua tempat ini memang berbeda sekali, konsepnya berbeda sekali. Jadi pasti teman-teman komunitas yang paling tahu keinginannya maunya di mana. Itu sih welcome. Gitu. Mungkin DM aja, DM Secangkir Temu aja, nanti kita bisa kolaborasi. Gitu sih paling. Oke, jangan lupa follow Secangkir Temu kan. Siap aja langsung. Atau DM langsung, DM Secangkir boleh. Oke, teman-teman jangan lupa nih yang mau kolaborasi apapun ya, entah itu mungkin yang dari Bandung atau dari luar kota mau kolaborasi, Secangkir Temu terbuka banget ya mas ya, jadi jangan lupa untuk hubungi di Instagramnya ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk di follow nih sekarang Secangkir Temunya. Oke, ya kita agak ke pause lagi ya teman-teman. Oke, sebentar. Halo Mas. Iya, sekarang kalau misalnya di Bandung lagi hujan nih teman-teman, kalau misalnya di daerah teman-teman gimana nih? Hujan juga kah? Nih, kita emang sekarang prediksinya padahal kemarau ya, tapi sekarang masih musim hujan. Kalau tadi kata Mas Fang itu salah satu mungkin yang jadi apa ya, yang jadi struggle-nya bisnis kuliner tuh cuaca juga jadi salah satu penentu ya. Jadi mungkin orang-orang jadi mengurangi apa ya kadarnya untuk visit ya ke tempat ngopi
dan yang lain. Jadi mungkin ini juga akan mempengaruhi omset dari teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mau sharing juga nih, biasanya teman-teman mengantisipasi cuaca yang memang nggak bisa kita prediksi nih, biasanya teman-teman gimana nih? Kalau ada pertanyaan, boleh banget ya di kolom Q&A yang sebelah kanan. Teman-teman nanti aku akan bacakan ya, dan tentunya akan ditanya langsung nih sama Fangli ya. Oke, kita sambil nunggu Mas Fangli untuk join lagi ya, teman-teman boleh ini dong, boleh perkenalan. Ini foodpreneur semua lagi apakah udah punya bisnis kuliner kah, atau mungkin baru mau membangun bisnis kuliner, atau mungkin masih bingung ya mau bisnis kuliner apa, boleh mungkin teman-teman di komen ya di kolom komentar. Nah, mungkin sambil nunggu nih, aku juga tadi ya di awal aku udah spill juga karena akan ada promo khusus ya untuk hari ini. Jadi teman-teman yang mungkin masih pengen apa ya, masih bingung mau bisnis kuliner apa gitu kan, dan atau mungkin mau coba nih kayaknya bisnis coffee shop kayaknya menarik deh gitu, atau mungkin apapun itu ya teman-teman, atau mungkin bingung nih strategi marketingnya seperti apa. Nah, kita punya kelas ya teman-teman, ada kelas mengenai coffee shop juga. Nah, ini teman-teman bisa klaim ya promonya, nanti teman-teman bisa cek ke CS-nya Foodies, dan atau enggak teman-teman bisa DM Instagramnya Foodies ya buat klaim promonya. Atau kita juga dalam waktu dekat ini ada kelas marketing, branding, dan sales manager batch ke-8 nih. Jadi akan berlangsung 10 sampai 12 Juli, dan seatnya cuma 3 seat lagi nih teman-teman. Lokasinya di Bandung, offline. Minggu depan kita akan ketemu nih dengan para marketer-marketer yang ada ya di bisnis kuliner. Nah, ini cocok banget nih buat entrepreneur yang mungkin ngalamin kayak apa ya, omset tuh kayaknya gitu segitu-gitu aja gitu ya, nggak bertumbuh. Gimana ya caranya dapetin omset yang mungkin low budget high impact nih dari segi marketingnya, terus atau mungkin profit bisnisnya nggak stabil di setiap bulannya, terus juga apa ya, targetnya tuh kayaknya susah banget gitu ya tercapai target salesnya, atau mungkin pengen untuk business owner nih pengen tim marketingnya punya skill atau pengetahuan tentang sales, terus juga pengen punya tim marketing yang bisa bekerja nih sesuai KPI dan juga apa ya brand equity-nya, atau bahkan teman-teman juga pengen tahu nih cara buat KPI sales dan brand equity itu seperti apa. Pokoknya masih banyak banget ya teman-teman yang akan dipelajari di kelas marketing sales and team social media ini. Teman-teman tinggal daftar aja ya, karena seatnya cuma 3 lagi, dan kelasnya di minggu depan nih di Bandung ya, offline full day. Pokoknya semuanya bisa teman-teman tanyakan tentunya dengan narasumber-narasumber yang expert ya, udah berpengalaman selama belasan tahun di industri marketing. Dan kalau misalnya beli sekarang nih ada tambahan promo nih, bisa beli satu kelas marketing ya offline, teman-teman bisa dapat satu kelas offline juga frontliner bisnis kuliner ya. Jadi bisa klaim dan juga bisa apa ya, kirim 2 timnya sekaligus, ke tim marketingnya sama tim frontlinernya, atau ada apa waiters dan yang lain-lain. Nah, harga normalnya itu adalah di 10 juta ya teman-teman, dan khusus untuk live ini nih teman-teman bisa klaim di 5.249.000 nih. Teman-teman bisa hubungi CS-nya Foodies di 081 120097974, atau teman-teman bisa DM nih di Instagramnya Foodies sekarang ya teman-teman. Nanti tinggal ngomong aja nih, Min aku mau promonya nih biar bisa dapat buy one get one ya, beli kelas offline dapat kelas online. Oke, kita udah terhubung lagi ya Mas. Halo. Ini iya. Suaranya gimana Mas? Aman kah? Oke, suara saya aman nggak? Ini. Oke, mungkin kita lanjutin pertanyaannya aja mungkin ya Mas. Suaranya cukup jelas? Ya, halo.
Oke. Nah, Oke. Mas, kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang peluangnya, terus juga tentang tantangannya ya di industri bisnis coffee shop ini atau di bisnis kopi. Nah, ada tips atau enggak apa ya, wejangan-wejangan gitu ya dari Mas Fahmi ini buat para pengusaha kopi yang mungkin baru mau memulai atau mungkin lagi jalan juga nih di bisnis kopi. Ya, oke, Mbak Zikra. Untuk pelaku usaha F&B, khususnya coffee shop, kalau sharing dari saya sih mungkin bahasanya jangan menyerah, uh, terus mulai dulu aja, jangan pentingin semua orang bilang sih bisnis coffee shop gini loh, itu mahal loh ininya segala macam dan banyak hal-hal negatif mereka karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak lakuin langsung sendiri. Kalau kita hanya mendengar dari orang lain itu tuh pendapat orang lain saja dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi baiknya kalau nanti teman-teman foodies khususnya yang mau membuka usaha di F&B, mulai saja dulu, tapi ingat perencanaannya harus matang, khususnya di bagian finansial. Karena memang kalau kaitannya dengan coffee shop, kalian harus betul-betul diatur dengan baik ya kawan-kawan foodies, karena logistik yang ada di dalam coffee shop itu atau F&B industri itu cukup banyak. Jadi mungkin bisa belajar langsung ya, mungkin ke foodies ya. Tadi kan ada registrasi langsung di foodies ya. Jadi barangkali bisa sharing langsung mungkin cerita-cerita dengan foodies. Monggo silahkan. Dari pesan dari saya sih itu aja, jangan nyerah. Terus kemudian sebelum mulai rencananya matang dulu. Kalau memang bisa cari mentor yang memang dia sudah pernah jatuh dulu, baru bisa sharing sama mereka. Jadi kalian nggak masuk ke lubang yang sama lah di dunia F&B. Itu aja sih mungkin Jadi nggak boleh coba-coba ya Mas ya, tentunya harus dengan persiapan yang matang ya, karena secara equipmentnya juga kayaknya kalau bisnis kopi udah banyak, cukup mahal juga ya Mas ya. Kitchen mahal ya, terus pastry bakery juga mahal loh, lebih mahal dari coffee shop. gitu. Oke. Mungkin selanjutnya nih Mas, kalau misalnya sebagai CEO nih Mas, apa aja sih Mas yang apa ya menjadi tantangan saat kita mimpin tim operasionalnya nih Mas? Mungkin ada tips juga nih dari Mas Fahmi dalam pemimpin timnya atau seperti apa Mas? Jadi sebenarnya kayaknya tantangan semua pelaku usaha lah itu. Karena kalau tim operasional itu sebenarnya bentuknya adalah pemahaman kita di manajemen terhadap SDM kita atau tim kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita mungkin bentuknya apa sih namanya take and give ya. Kalau saya bilang gitu, ketika kita pengen tim kita berjalan lancar sesuai dengan keinginan manajemen, maka dengarkan dulu keluhan mereka, sebenarnya ide-ide dari mereka itu sebenarnya apa saja. Karena biasanya kalau kita lihatnya dari luar, kita nggak pernah tahu sebenarnya ada kendala yang kadang-kadang kita melihat itu sepele, itu mah kayaknya cuma gini aja lah. Biasa kadang-kadang kan manajemen suka mikirnya seperti itu ya. Padahal sebenarnya kendala kecil itu yang justru malah jadi penyebab besarnya loss yang ada di coffee shop. Biasanya gitu. Jadi kalau kami sih biasanya kerjasamanya itu kita coba dengarkan dulu respon-respon dari teman-teman operasional, kendalanya seperti apa, baru kita coba terapin kalau memang itu bisa berhasil apa enggak. Kalau memang nggak berhasil, kita coba solusi selanjutnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Memang saya yakin seluruh pelaku usaha di bidang F&B itu pasti kesulitan untuk mengontrol SDM. Karena memang kontrolnya bukan hanya SDM saja kalau di SDM, walaupun wajib banget kalau di coffee shop kita harus lihat. Tapi kalau seiring berjalannya dengan
target market yang kita berubah-ubah, SOP itu harus segera disesuaikan dengan kondisi SDM yang sekarang yang ada ya. Karena berbeda nih, Pak, atau kondisi teman-teman, ini saya juga kamu bilang ya, generasi yang sebelumnya sama generasi sekarang tuh SDM-nya berbeda pengaturannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus benar-benar pahamin kendala mereka seperti apa, belajar cara mereka ketika kita mau melakukan ini loh standar SOP-nya, kamu bisa kalau lebih dari sebelum kita melakukan itu, kita paham dulu SDM kita bisa nggak kita ajak seperti itu. Atau memang kita perlu training dulu nih di SDM, baru kita bisa terapin SOP yang itu. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Iya, kadang di operasionalnya atau enggak masalah tim ini menjadi salah satu ini ya Mas ya, apa ya, tantangan tersendiri gitu ya untuk di bisnis kuliner. Nah, ini mungkin apa ya, nyambung sama pertanyaan dari ada Mas Tondi. Mas boleh share tips bangun budaya tim biar bisa ramah dan komunikasinya bagus itu gimana ya? Nah, tadi sempat di-mention nih kalau barista-baristanya ramah ya. Gimana nih Mas? Tipsnya satu, yang pertama kitanya juga harus lama Mas Tondi. Kitanya juga harus lama. Kedengeran nggak ya? Agar apa ya? Ya, halo. Suaranya agak ini agak Agak noise ya. Noise ya. Iya. Apa saya lepas dulu ya, Mbak? Ya, mungkin buat teman-teman yang masih mau bertanya, boleh banget langsung di kolom komentar ya teman-teman di sebelah kanan. Atau kalau misalnya ya di kolom komentar aja sih. Kalau Iya. gimana Mbak? Boleh dicoba lagi aja Mas. Ini dengar sih Mas. Kalau suara yang ini terdengar nggak ya Mbak? Iya, terdengar Mas. Oh ya, tadi noise banget ya? Iya. Saya tadi lebih apa ya, dominan suara yang ada di ini sih Mas, di yang jauh sih Mas. Itu tadi ya, betul, suara Masnya sedikit jauh ya. Oke. Iya. Kalau aja sih. Kalau sekarang cukup terdengar nggak ya? Iya. Oke. Baik. Jadi gini sebenarnya Mas Tondi, kalau saya berangkatnya itu dari kitanya juga harus ramah sama barista. Itu yang pertama sih sebenarnya. Jadi kalau tipsnya bangun budaya tim, tim itu nggak berhasil itu karena leadernya yang nggak berhasil. Jadi bukan karena timnya yang nggak bisa diatur, tapi leadernya nggak tahu caranya ngebangun tim yang baik. Biasanya gitu. Jadi kitanya yang harus ramah dulu, ngedengerin apa keluhannya mereka, kenapa ini nggak bisa. Kalau menurut mereka, gimana sih cara sudut pandang di operasional seperti apa. Biasanya kita dengerin dulu apa yang mereka komentari gitu. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua sebenarnya sering-sering briefing sih Mas. Mas Todi kita sering-sering briefing, mungkin bisa ada momen di mana boleh kalau memang ada anggarannya juga main-main bareng sama barista untuk keluar nongkrong di kopi mana, tapi nggak bahas kerjaan Mas, tapi bikin chemistry-nya saja. Nah itu boleh dicoba. Ya jangan nanti bawa keluar nongkrong kopi malah ngomongin kerjaan, kan bete juga ya. Itu boleh, 2 tips itu boleh dilakuin mungkin Mas Tondi. Nah, jadi kiranya juga punya andil yang cukup besar juga ya Mas ya untuk gimana tim ini tuh bisa apa ya, ngasih yang terbaik ya Mas. Betul sekali Mbak Citra. Dan briefing juga ternyata biasanya tuh kalau misalnya Mas sendiri untuk briefing tim ini apakah wajib per harinya kah atau kayak minimal seminggu deh gitu seminggu saya, atau ada patokan itu nggak Mas? Gimana seminggu tuh ada patokan khusus yang gimana Mbak Citra? Sorry. Ya, untuk briefing ini sendiri tuh apakah harus rutin tiap hari dilakukan atau per minggu kah atau per bulan kah, itu komposisinya ini Mas agar efektif gitu ya, biar ke remind lagi gitu apa-apa yang jadi visi misinya atau
dan hal-hal yang lainnya itu dalam jangka waktu minimal berapa kali kita mas? Oke, sebenarnya sih kalau dari saya pribadi, kalau terkait briefing atau evaluasi, baiknya dilakukan setiap hari, tapi dalam waktu singkat ya. Artinya itu juga di waktu mungkin, oke kita briefing sebentar 10 menit misalkan. Itu kaitannya dengan evaluasi di daily activity-nya operasional. Kurang lebih seperti itu. Atau memang kalau ternyata ada event, boleh di briefingnya sebelum event itu dimulai. Biasanya 1 jam sebelum event itu ada briefing masuk. Tapi biasanya kalau kaitannya dengan kerja sama tim, baiknya setiap hari dilakukan setelah closing gitu. Mungkin 10 menit saja evaluasi hari ini sama leadernya, baru silakan kembali pulang. Tapi kalau misalkan untuk briefing di manajemen, biasanya Ya. sih itu dilakukan mungkin bisa seminggu 1 sampai 2 kali. Jadi waktunya bisa di hari Senin atau bisa di hari Jumat nih dilakukan untuk briefing manajemen, biasanya kaitannya dengan whole operasional. Mau dia ngomongin soal marketing, mau dia ngomongin human resources, mau dia ngomongin finance, itu kita tinggal lihat mana hari di mana manajemen itu standby gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sebulan bisa 4 kali briefing kayaknya ya kalau untuk manajemen. Tapi kalau misalkan di operasional itu harus daily sih. Kalau menurut saya seperti itu. Waktunya sebenarnya bebas sih teman-teman foodies mau di kapan waktunya. Cuman memang cari waktu di mana jangan sampai orang-orang itu udah lelah. Terus habis itu kita briefing di situ. Kadang-kadang juga nggak masuk juga kalau kita ngobrol di situ. Iya, Jadi memang leader betul dari kitanya atau di manajemen harus peka juga melihat situasinya. Kurang lebih seperti itu. wah, ini juga apa ya, banyak yang mungkin mengira sepele ya mas briefing ini, tapi ternyata impactnya juga cukup luar biasa ya mas ya. Ini Betul ada betul. pertanyaan dari saja ada pertanyaan dari di Samsudin. Nah ini ada katanya ada rekomendasi biji kopi di Bandung nggak nih mas? Atau mungkin menu kopi yang wajib dicoba kalau mampir ke secangkir tamu apa nih katanya? Ya, Mas Didin, kalau biji kopi sebenarnya di Bandung tuh cukup banyak ya. Kalau saya sebut brand, sebenarnya banyak yang bagus sih. Kalau mungkin brand besarnya untuk manual, tapi kayak memihak nggak ya? Saya jadi memihak tadi. Oke, mungkin saya sebutin mungkin yang pertama jelas cangkir temu ya. Cuman kebetulan Iya. kita brandnya ya cangkir temu oke ya. Tapi kita juga bekerja sama dengan roastery lain di Bandung. Cuman kalau kaitannya sama roastery, boleh mungkin Mas Didin bisa coba Two Hands Full itu enak. Beans Coffee dan roasterynya mereka. Terus Wheels Coffee Roaster juga termasuk salah satu yang punya beans Arabica yang enak. Kalau ini menurut saya. Terus kemudian eh, kalau memang mau coba yang oke juga ada di sebenarnya nggak di Bandung sih Mas, saya ngeliatnya di Jogja justru. Space Coffee Roastery itu enak loh Mas Didin. Jadi bisa kayaknya main ke sana. Gitu. Sama mungkin ada banyak sih Mas sebenarnya. Nerd Coffee Roaster juga termasuk, ada Noah juga itu coffee roasternya juga termasuk yang salah satunya yang enak. Jadi Mas Didin bisa tuh mungkin di antara 4 itu bisa berkunjung, coba tester, karena kan marketnya Mas Didin bisa tentuin nih, marketnya menurut Mas Didin lebih suka kopinya yang kemana. Gitu sih sebenarnya. Terus kalau kopi yang wajib dicoba ya Mas Didin ya, kalau saya sih jelas rekomendasiin Tresna kali ya Mas ya. Ada kopi susu strawberry di Skangkir, betul, itu favorit. Kalau saya sih lebih suka kopi susunya. Terus kemudian mocktail sebenarnya itu enak-enak Mas. Itu kita Setuju, setuju kebetulan mas. karena iya, kebetulan kita karena berbau Nusantara, Mas Didin, jadi kita memprovide semua yang rasa-rasa yang ada di Indonesia. Jadi mocktail kita tuh kayak mangga ditampi, terus ada jegek lala, itu semua dari bahan-bahan Indonesia, makanan yang kita rubah jadi minuman. Kurang lebih seperti itu. Jadi boleh banget tuh dicobain, Mas. Sama cangkir temu chicken itu banyak menu baru, Mas. Nanti cobain ya ke sana. Setuju banget sih, aku udah beberapa coba mocktailnya, unik-unik sih mas, rasanya kayaknya nggak ada di coffee shop yang lain deh.
Terima kasih, mudah-mudahan suka ya Mbak. Suka dong. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Abil. Mas kalau belum pernah banget jalanin bisnis, tapi tertarik buat bangun bisnis coffee shop sekarang masih oke nggak ya? Nah, mungkin ini baru join kali ya Mas Abi, atau belum banyak pesaingnya? Oke. Sebenarnya kalau ngelihatnya coffee shop, kita juga harus lihat marketnya aja sih sebenarnya Mas Abil. Lokasinya tergantung Mas Abil mau bikin di mana. Kalau kita ngobrolin ini ya. Cuman kalau kaitannya sama market, memang Bandung cukup padat. Bandung memang cukup padat, tapi bukan berarti kita nggak bisa buka lagi. Bisa jadi ada konsep yang memang kita bisa bangun, konsep baru yang kita bisa bangun. Tapi kembali lagi ke statement awal yang tadi saya ngobrol sama Mbak Citra, teman-teman foodies juga, bahwa kalau saya melihatnya coffee shop ini larinya justru ke arah resto. Jadi memang harus menyikapi juga, tapi bukan berarti menutup kemungkinan kalau manual yang kopi talk itu nggak berhasil, nggak juga kok. Banyak, malah saya sering ke salah satu tempat yang di Bandung itu ada, kalau nggak salah namanya Lajeng, itu dia identik dengan kopi saja, kopi talk doang. Tapi dia berhasil kok dan rekomen juga. Jadi selagi kita mau berusaha sih semuanya ada jalannya sebenarnya Mas. Jadi dicoba dulu aja. Kalau saya ngeliatnya pasarnya masih oke kok. Tapi kalau boleh komentar untuk Bandung memang cukup padat. Itu dia Mas Abi. Ini katanya kata Mas Didian, siap Mas meluncur katanya. Baik, makasih. Ditunggu ya. Mas Teguh ya. Mas Teguh ditunggu loh. Agak Mas Didian karena waktunya juga kita terbatas ya Mas ya. Udah nggak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol selama 1 jam ya. Mungkin closing statement sih dari Mas Wongli di penghujung Instagram ini Mas, silakan. Oke. Buat teman-teman foodies atau pelaku usaha kuliner di kota Bandung dan dimanapun, tetap berusaha, tetap jangan berhenti berinovasi, jalannya masih banyak, dan semangat terus. Itu saja. Good luck. Itu dia teman-teman, ngobrol-ngobrol ya bareng Mas Fangli, seru banget. Tadi juga udah banyak banget insight-insight ya tentang bisnis kopi nih. Terima kasih banyak Mas Fangli udah udah berkenan buat diajak sharing nih. Oke. Sama-sama Mbak Citra. Ketinggalan. Sama-sama. Jadi kita kalau tahu ini main lah ke Cicakir Tomo. Ditunggu kedatangannya ya semua foodies. Teman-teman yang tadi ketinggalan diskusi kita sama Mas Fangli, jangan khawatir karena nanti akan ada di Instagramnya Foodies videonya, dan juga nanti kita akan upload nih ke YouTube-nya Foodies ya, di Foodies channel ya teman-teman. Saya juga udah ada 1000 lebih video gratis yang bisa teman-teman tonton. Oke Mas, sebelum mengakhiri kita foto virtual dulu kali ya. Boleh. Oke, boleh? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas Fahri atas waktunya. Semoga sukses selalu untuk topmu ya. Bisa kasih ke seluruh Nusantara. Amin. Oke Mas, sampai ketemu lagi di sesi sharing berikutnya. Mungkin ada kesempatan nanti juga aku pengen main-main lagi. Dan aku pengen nyobain yang di ini sekitar siapa ya Mas ya. Oke, teman-teman terima kasih juga yang sudah menonton hari ini. Semoga sesi hari ini bisa dapat manfaat dari positif dan juga bisa menjadi berkah atau pahala juga untuk Mas. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di sesi lain berikutnya bagi bisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Udah.